takut dok, pengen nolak. Bu, KB ini ya, IUD ya. Terus jawabannya enggak dok, takut. Iya, sedangkan orang kalau sering lupaan. Nah itu nggak cocok kalau pakai pil KB, karena nanti sering bolong. Dari tadi kita bahas tentang IUD. Saya penasaran, intinya IUD itu gimana? Halo, assalamualaikum. Hai dokter, apa kabar? Baik. Baik, kita sudah lama tidak pernah jumpa dok ya. Berapa lama ya? Hampir 2 bulan ya. Ya sudah sangat kangen banget. Kangen pak, kangen banget. Apalagi pas dokter cuti itu banyak bunda-bunda yang sudah tanya, apa nih mbak praktek lagi? Saya sudah pengen kontrol lagi sama dokter Nila. Saya juga kangen sama bunda-bunda ya. Kangen banget nih. Iya. Gini dok, kalau kita ketemu, kita tanpa sering-sering itu kayaknya kurang afdol gitu dok ya. Tapi kali ini kita rasanya suasananya baru. Tapi kita alam. Ala-ala podcast gitu ya dok. Biar bunda-bunda yang lihat juga gak bosan gitu dok ya. Ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa memberi motivasi yang lebih baik lagi dengan suasana yang lebih nyaman lagi. Oh iya dok, kemarin itu selama dokter cuti banyak kan yang bunda-bunda yang sudah melahirkan itu banyak pertanyaan tentang KB gitu. Jadi mungkin bunda yang apalagi yang hamil pertama dok bingung, ini anaknya setelah hamil, setelah melahirkan ini pakai KB apa gitu dok. Jadi kayaknya hari ini pertemuan kali ini kita bahas tentang KB aja dok ya. Dan kayaknya ada yang tanya juga yang tentang KB IUD ya. Iya. Banyak banget kemarin yang ditanya di pertanyaan IG ya kemarin, banyak sekali pertanyaan tentang KB IUD. Dok kalau bermasalah gimana, efek sampingnya gimana? Emang nggak sih pakai KB IUD? Kok aku takut dok, pengen nolak. Bu, KB ini ya, IUD ya. Terus jawabannya enggak dok, takut. Takutnya kenapa? Takut begini, takut begitu. Jadi mungkin perlu saya informasikan di sini, diluruskan biar mitos-mitos yang beredar itu biar bisa diluruskan. Iya. Jadi langsung saja di dok ya. Sebenarnya KB IUD itu gimana sih ya? Ya, jadi sebelum kita ke arah membahas tentang KB IUD, saya jelaskan dulu. Jadi KB atau alat kontrasepsi itu dibagi dua. Jadi yang pertama yang hormonal dan yang kedua yang non hormonal. Kalau yang hormonal itu contohnya adalah pil KB, kemudian suntik KB, nah, atau implan yang ditanam di tangan biasa. Itu termasuk contoh-contoh KB yang mengandung hormon. Kemudian kalau KB yang non hormonal contohnya kondom termasuk yang non hormonal. Kemudian termasuk IUD ini juga. Ya walaupun IUD dibagi dua lagi, ada yang IUD yang mengandung hormon, ada yang tidak mengandung hormon. Kemudian ada lagi namanya KB steril atau MOW. Jadi dilakukan pemotongan kalau pada perempuan saluran telurnya itu dipotong. Laki-laki itu juga bisa KB steril loh. Jadi saluran yang menyalurkan dari sperma, mengalirkan sperma ke air mani, saluran pengeluaran sperma itu dipotong. Nah itu steril untuk laki-laki. Jadi KB IUD di sini termasuk yang kita yang paling sering, ibu-ibu pasti pakainya yang paling sering yang kalau yang gratis dari pemerintah itu namanya Properti. Jadi KB IUD ini sendiri ada dua jenis. Jadi ada yang namanya yang paling sering ya, itu adalah Novate dan Properti. Kalau yang dari pemerintah yang biasa kita pakai gratis dari pemerintah dari BKKBN itu adalah yang Properti. Sedangkan kalau yang Novate biasanya tidak ditanggung, biasanya benar-benar harus beli sendiri. Nah, tuh. Nah, terus apa sih bedanya? Kadang kan ada yang nanya tuh, yang bagus apa dong? KB IUD yang bagus apa? Ya sebenarnya kalau secara fungsi dua-duanya sama, fungsinya sama-sama bisa mencegah kehamilan. Cuman
ada beberapa perbedaan dari Novate dan Properti. Contohnya yang paling utama bedanya itu lama jangka waktu pemakaian. Jadi kalau Properti itu jangka waktunya lebih lama, biasanya sekitar 8 sampai 10 tahun. Sedangkan kalau Novate itu lebih pendek, sekitar 5 tahun. Dan secara harga ya lebih mahal Novate ya. Kalian harus beli sendiri, sedangkan kalau Properti itu gratis kok di rumah sakit. Terus untuk kekurangannya sendiri dok, apa kira-kira yang Jadi sebenarnya pemilihan KB itu tergantung dari orangnya masing-masing, kebutuhannya apa sama kebiasaannya bagaimana. Orangnya itu dia itu rutin, dia itu selalu mencatat, selalu ingat. Maka kalau seandainya pakai pil itu dia cocok. Istilahnya angka kelupaannya atau keabsenannya itu lebih kecil. Sedangkan orang kalau sering lupaan, nah itu nggak cocok kalau pakai pil KB karena nanti sering bolong. Akhirnya kalau sering bolong minum, akhirnya ya KB-nya nggak efektif, bisa terjadi kehamilan. Jadi sekarang kembali ke bunda masing-masing itu gimana istilahnya itu kebiasaannya, suka rutin, suka nyatet nggak, suka alarm nggak, itu kira-kira bisa nggak kalau model kayak gitu di alarm tiap hari jam segini minumnya. Kalau bunda-bunda termasuk orang yang taat minum, insya Allah untuk pil KB aman. Tapi kalau lupaan kayak saya sering lupa, terus kan karena kesibukan ya sering lupa. Jadi kalau saya sih lebih milih KB yang nggak perlu harus minum tiap hari atau suntik tiap bulan. Terus kalau pilih yang lebih aman sekali pakai, nggak mikir lagi, itu pakai IUD. Cuman bukannya berarti nggak mikir, berarti nggak kontrol, enggak. Jadi KB IUD itu keuntungannya dia begitu dipasang dia langsung efektif langsung bekerja, bisa menunda kehamilan. Sedangkan kalau yang lain kan perlu waktu mungkin beberapa hari sampai seminggu untuk bisa efektif. Nah, terus yang kedua nggak perlu lupa kan jangka panjang. Kalau Novate 5 tahun, kalau Properti bisa sampai 8 sampai 10 tahun. Cuman yang harus dihati-hati di sini bahwa harus kontrolnya untuk apa? Untuk melihat posisi IUD-nya ini bergeser atau tidak. Karena begitu dia bergeser maka dia tidak efektif dan bisa menyebabkan kehamilan. Makanya bunda-bunda ya, bukan berarti terus ada nih yang nanya, dok saya pakai KB IUD terus nggak ada keluhan, berarti saya nggak perlu kontrol ya? Oh itu salah ya. Jadi pakai KB IUD harus tetap kontrol. Kontrolnya kapan dok? Jadi kalau kontrol IUD setelah pemasangan, kontrol pertamanya yaitu 1 bulan setelah pemasangan. Kemudian kalau aman, maka bisa kontrolnya jadi 3 bulan lagi. 3 bulan kemudian aman, maka bisa diperpanjang lagi 6 bulan kontrolnya. Kalau 6 bulan aman, nanti kontrolnya tahunan. Setahun sekali gitu. Pokoknya kalau aman maka yang terakhir bisa tiap tahun. Jadi nggak kontrolnya nggak tiap bulan kan juga susah juga kalau kontrol tiap bulan kan suka lupa. Ya begitu. Ya, sama aja artinya kayak tapi yang lainnya gitu. Jadi bukan berarti IUD tanpa keluhan itu pasti aman, belum tentu. Harus tetap kontrol untuk memastikan posisi IUD. Karena begitu IUD itu bergeser maka bisa menyebabkan kehamilan. Terus saya nggak ada keluhan tapi kok tiba-tiba saya hamil. Ternyata dicek IUD-nya geser. Nah itu ya harus benar-benar ingat ya, kalau pakai IUD harus tetap kontrol. Terus kira-kira kapan dong waktu yang tepat buat pasang IUD gitu? Ya, jadi kalau pemasangan IUD setelah ini kalau yang sudah melahirkan ya, baru melahirkan, maka biasanya pemasangan dilakukan. Kalau dulu ada namanya pemasangan pasca plasenta. Jadi begitu melahirkan, begitu plasenta keluar, maka bisa langsung dilakukan pemasangan IUD saat itu juga. Tapi kalau dilakukan, itu resiko keluarnya itu besar. Jadi IUD yang sudah dipasang tadi tiba-tiba copot. Kalau dilakukan pemasangan saat itu, karena kan rahimnya masih besar, terus darah yang keluar nifasnya juga masih deras, nah itu resiko ekspulsor, resiko copotnya itu
besar biasanya. Jadi biasanya disarankan adalah hari ke-50 dari nifas hari ke-50 itu biasanya saat yang cocok untuk pemasangan KBID. Atau misalnya untuk yang bukan habis melahirkan ya, yang biasa pengen ganti KB, bukan habis melahirkan, biasanya itu pemasangannya waktu haid. Haid dari ketiga atau keempat. Kenapa sih kok harus dilakukan saat haid? Karena pada saat haid itu mulut rahimnya terbuka. Jadi kalau terbuka maka pemasangan IUD akan lebih mudah dan nyeri yang ditimbulkan juga lebih minimal dibanding kalau misalnya tidak haid. Kalau tidak haid itu mulut rahimnya tertutup, lucu. Artinya apa? Akan semakin sulit untuk memasang dan otomatis nyeri yang ditimbulkan juga semakin besar. Itu jadi sebaiknya pemasangannya pada waktu haid. Terus ini dong, kan kadang setiap wanita itu headnya atau menstruasinya lamanya itu tidak sama. Misalkan kalau ada yang headnya 3 hari saja Mbak saya head, sama yang saya biasanya 1 minggu gitu. Terus kalau misalkan yang 3 hari headnya saja, kontrolnya kapan dong? Maksudnya pemasangan IUD-nya kapan? Tidak apa-apa, semua itu tergantung lama haidnya ya. Pokoknya intinya pada waktu masih keluar darah itu tadi, belum sampai bersih. Udah bersih udah betul. Jadi kalau misalnya hanya 3 hari boleh lah. Kalau hari kedua misalnya, hari pertama mungkin kalau belum seberapa terus mungkin namanya yang kedua. Terus kira-kira pasang IUD-nya itu bisa di mana saja dok? Di apa harus di rumah sakit atau harus di puskesmas atau di mana kira-kira? Jadi sebenarnya pemasangan IUD itu bisa dilakukan di bidan, bisa di rumah terdekat, bisa di puskesmas, dokter kandungan juga bisa. Cuman kalau misalnya pasien-pasien BPJS yang tidak ada keluhan atau tidak ada faktor risiko yang menyulit untuk memasang, maka bisanya dipasang di puskesmas. Kecuali kalau ada masalah kesulitan dan segala macam, biasanya nanti juga rumah sakit. Ya, begitu ya Bunda ya untuk penjelasan tentang KPI kita. Untuk kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab dokter. Soalnya banyak banget Bunda yang ingin bertanya tadi. Yang pertama, apakah IUD itu di-cover BPJS kalau misalkan di rumah sakit? Ya, jadi kalau KB Koperti, IUD Koperti itu tanggung. Jadi gratis di rumah sakit itu di-cover oleh BPJS. Gratis dari pemerintah maksudnya. Jadi tidak ada pungut biaya. Jadi Bunda kalau pengen pakai KB IUD apa-apa, tidak perlu membayar. Sedangkan kalau misalnya mau yang satu yang jenis yang lain, Novate itu Bunda harus bayar sendiri, beli sendiri. Tetap bisa dipasangkan nanti di rumah sakit. Misalnya waktu sesar dengan IUD Novate, sedangkan kan nggak di-cover BPJS, tidak ditanggung, maka bisa Bunda beli sendiri dulu. Nanti pas waktu mau operasi, IUD Novate-nya dibawa. Terus nih dokter, ada yang KBID tapi mensnya itu jarang gitu loh. Kadang ada 2 minggu nggak boleh putih, kadang cuma 3 hari, kadang itu nggak men. Itu wajar nggak sih? Padahal itu sudah rutin kontrol sih. Iya. Jadi kalau IUD itu ada beberapa efek samping ya. Efek sampingnya tadi dari perut. Selain dari perut itu bikin haidnya biasanya kalau pakai IUD haidnya itu semakin banyak dan lama. Jadi misalnya biasanya mainnya 5 hari, kok ini jadi sejak pakai KB IUD kok jadi 7 sampai 8 hari kok ya. Terus kok biasanya kalau sehari saya cuma ganti 3 kali pembalut, ini kok bisa sampai 4 sampai 5, kok terus banget ya. Jadi memang begitu efek samping dari IUD. Saya bikin kram perut, juga bikin haidnya semakin panjang, makin memanjang dan semakin terus semakin banyak, nggak masalah. Itu karena efek KB IUD. Akhirnya juga nggak masalah. Terus ada lagi yang, terus saya kok pakai KB IUD kok terus-terusan pendarahan ya? Darahnya gimana ya? Keluar flat-flat terus kok, nggak ada bersihnya. Habis mens kok masih ada flat-flatnya. Nah itu juga salah satu efek samping dari IUD. IUD juga bisa bikin perdarahan yang
normal ke flag itu, tapi nggak masalah, biasanya itu hanya penyesuaian. Biasanya kalau pemakaian awal-awal ada yang seperti itu flag, tapi nanti kalau memang cocok nanti lambat laun akan teratur sendiri dan filternya akan hilang. Nah kalau di sini kalau misalnya IUD itu nggak cocok, tandanya biasanya perdarahan terus-terusan terus sampai pemakaian lama, mungkin di atas 6 bulan kok tetap terus seperti itu, dia mungkin itu adalah tanda tidak cocok pakai IUD. Terus ada lagi mungkin kok sering putihan, kok gatel, nah kok nyeri perutnya kok hebat banget, kok dia nggak ada berhentinya, nggak nyaman, nggak bisa beraktivitas. Nah mungkin itu salah satu contoh yang ada yang nggak cocok pakai. Jadi kalau seperti itu, kalau tidak ada yang kasus seperti ini, mungkin nanti ya harus dilepas ke yang lain. Jadi nggak masalah, cuma flag aja di antara jadwal haid itu nggak masalah, itu memang efisien dari IUD. Terus ada lagi yang nanya, dok saya habis pakai melahirkan pakai KBA itu kok nggak mens ya? Ini hampir ada 3 bulan, ada sama 6 bulan, lama kok nggak mens. Yang penting Bunda udah kontrol dan memastikan posisi IUD-nya sudah oke, sesuai. Jadi kalau IUD-nya sudah oke dan memastikan tidak ada masalah, tidak hamil, maka ya nggak masalah. Biasanya itu bunda-bunda yang menyusui eksklusif itu biasanya bikin mens. Bahkan ada yang nggak mens 2 tahun, atau menyusui selama 2 tahun, itu nggak masalah. Terus kira-kira KBA IUD ini bisa bikin berat badan naik tidak? Jadi karena KBA itu terutama yang properti, dia tidak mengandung hormon, dia terbuat dari tembaga dan tidak mengandung hormon. Beda dengan kalau KB hormonal seperti PKB, suntik, implan itu mempengaruhi berat badan, bisa bikin jerawatan, berat badan yang naik, seperti itu. Kalau KBA ini nggak bikin berat badan naik. Aman jadi ya. Insya Allah. Bunda-bunda yang sudah sebelum hamil sudah langsing, tidak menyebabkan berat badan naik dan aman untuk ibu yang menyusui, tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Beda dengan kalau KB hormonal seperti PKB pun ada macam-macamnya, jadi harus selektif memilih mana yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Dari tadi kita bahas tentang IUD. Saya penasaran bentuknya IUD itu gimana sih? Oh, tahu ya? Mungkin Bunda yang belum pernah tahu IUD atau nama lainnya spiral, bukan spiral ya, spiral atau nama lainnya IUD atau nama lainnya AKDR, alat kontrasepsi dalam nama lainnya AKDR atau IUD atau spiral. Nah bentuknya kayak gini nih, bentuknya dia itu T, namanya koperti, dia kan bentuknya seperti huruf T. Jadi ada tangannya, lengannya kanan kiri, terus ada badannya, terus di sini ada buntutnya nih, ada benangnya. Tadi yang warna kuning itu yang tembaganya dok ya? Betul. Ini yang jenis koperti. Oh, koperti. Ada lagi yang lain, namanya Novate, sama bentuknya seperti ini, cuma beda bahan. Pokoknya kan fungsinya sama, tapi beda bahan dan beda jangka waktu pemakaian. Terima kasih dok ya. Pembahasan hari ini sungguh sangat-sangat bermanfaat sekali. Semoga bunda-bunda yang udah dengerin ini mungkin bisa berpikir kembali untuk menggunakan KB IUD ya. Soalnya banyak banget yang nolak. Ketakutan, nggak berani kenapa? Karena belum tahu informasi tentang IUD, karena informasi-informasi atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat sehingga mereka takut pakai IUD. Soalnya kan memang di masyarakat itu banyak katanya gini, gitu kan akhirnya jadi tambah takut. Terima kasih dok ya atas sharingnya hari ini. Terima kasih juga atas waktunya, semoga bisa bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa di hoseng selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.